Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sobat GMI. Ya, hari ini kita akan melanjutkan untuk episode belajar bareng aspek sosial kultural yang part 2. Yang kemarin part 1 sudah kita pelajari bersama tentang kepekaan terhadap keberagaman dan juga kemampuan berhubungan sosial. Jadi hari ini kita akan fokus kepada kompetensi yang pertama adalah kepekaan terhadap pentingnya persatuan, kemudian yang kedua adalah empati. Nah, jadi untuk sosial kultural itu ada 4 aspek yang harus dipahami dan dikuasai untuk mengerjakan tes P3K ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut aja. Oke, sebagai pengantar kita menjelaskan kembali mengenai apa saja yang masuk dalam kompetensi sosial kultural. Nah, secara umum, kompetensi sosial kultural itu merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang terkait dengan pengalaman kita berinteraksi dengan masyarakat yang ada. Sebagai contoh, di dalam diagram ini, di gambar ini, kita bisa memahami nih, masyarakat yang majemuk itu masyarakat seperti apa. Yang pertama itu ada perbedaan dari segi preferensi politik, kemudian agama, suku dan budaya, gender atau jenis kelamin, latar belakang individu, sosial ekonomi, etika, wawasan kebangsaan, nilai-nilai. Nah, ini reward atau penghargaan kepada sesama atau kepada karyawan atau pekerja yang berprestasi. Kemudian ada emosi dan ada prinsip. Nah, semua ini dirangkum dalam satu topik yang besar, yaitu keberagaman. Atas keberagaman ini, jadi kita harus memahami bagaimana cara kita bersosialisasi atau berhubungan dengan lingkungan dan orang lain. Oke, kita lanjutkan. Ya, kompetensi sosial kultural itu ada berdasarkan Menpan RB ya, nomor Cap Menpan RB nomor 320 kalau nggak salah. 348 ya teman-teman ya, tahun 2024. Materi kompetensi sosial kultural itu bertujuan menilai pengetahuan, sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal yang tadi saya sebutkan, yang ada di gambar infografis tadi. Oke, tujuannya intinya Anda itu dalam peran Anda sebagai pemangku jabatan atau pemegang jabatan memiliki peran dan fungsi sebagai perekat bangsa. Oke, kita lanjut. Oke, kemarin sudah kita pelajari bersama terkait dengan aspek kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial. Hari ini kita mempelajari kepekaan terhadap pentingnya persatuan dan empati. Kita lanjut ya teman-teman. Oke, kepekaan terhadap pentingnya persatuan. Ya, sesuai dengan gambar di sini bahwa persatuan itu membuat kita semakin kuat dan juga menunjukkan rasa kompak dengan satu dan yang lain atau dengan sesama kita. Lanjut. Ya, kepekaan terhadap pentingnya persatuan telah kami rangkumkan, saya dan tim GMI mendefinisikan bahwa kepekaan terhadap pentingnya persatuan itu merujuk kepada kemampuan individu atau seseorang untuk mendeteksi, memahami, dan merespons ketika terjadinya sebuah konflik secara responsif dan konstruktif. Oke, jadi dalam sebuah hubungan sosial itu pasti ada yang namanya potensi konflik. Nah, aspek ini menuntut kita bagaimana kita memahami cara merespon secara responsif dan konstruktif dari sebuah konflik yang ada. Nah, kesadaran terhadap konflik muncul terkadang terkait dengan adanya sepemahaman atau tidak ada rasa kepekaan gitu ya teman-teman. Jadi kita itu harus punya rasa peka atau memahami orang lain. Kalau kita ingin dipahami, maka
pahamilah dulu orang lain. Nah, kita juga harus berinisiatif dan bertindak menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik atau mengurangi dampak negatif dari konflik, atau bahkan bisa mencegah terjadinya konflik. Nah, kepekaan terhadap konflik ini mencakup pengembangan toleransi, pemahaman, dan resolusi konflik. Nah, jadi sebagai seorang ASN, kita itu diwajibkan atau dituntut untuk bisa mempunyai sikap toleransi yang tinggi dan rasa memahami serta bisa memberikan resolusi atau penyelesaian dari sebuah konflik yang positif di masyarakat. Sebagai fungsinya perekat bangsa itu ya teman-teman ya. Lanjut di indikator. Oke, yang pertama ada peduli terhadap masalah sosial yang ada. Nah, terkait dengan ini di dalam soal mungkin akan mengevaluasi sejauh mana individu itu peduli terhadap masalah sosial atau konflik yang ada di sekitarnya. Selanjutnya ada kemampuan menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik. Pertanyaan yang muncul mencakup situasi di mana individu diharapkan menjadi perantara atau mediator untuk menyelesaikan konflik antara pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya ada kemampuan mengurangi dampak negatif dari konflik. Soal yang mungkin muncul itu menilai apakah individu atau seseorang ini bisa mengurangi konsekuensi buruk dari konflik yang terjadi. Jika konfliknya tidak dapat diselesaikan, setidaknya ada usaha atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurangi konflik yang terjadi. Oke, selanjutnya ada pengembangan sikap toleransi dan saling memahami. Nah, soal bisa menguji sejauh mana individu itu mempraktikkan toleransi dan kemampuan untuk memahami perspektif orang lain. Jadi, kita itu bertoleransi, artinya kita memahami orang lain. Bisa saling memahami. Perspektif atau pendapat dan pemikiran seseorang itu pasti berbeda-beda. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatasinya adalah dengan bersikap toleransi. Oke. Selanjutnya, tips dan trik. Nah, untuk mengerjakan soal aspek ini, kita harus ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan ini ya teman-teman ya. Terkait dengan ini kepekaan terhadap pentingnya persatuan, ada beberapa tips dan trik yang bisa kita gunakan. Yang pertama, pilihlah jawaban yang menunjukkan sikap responsif terhadap masalah yang ada di lingkungan kerja dan memiliki inisiatif untuk memberikan solusi terhadap masalah. Oke, jadi yang harus di highlight atau dipahami oleh teman-teman semua bahwa hal penting ini sering luput dari pemahaman kita teman-teman ya, yaitu apa? Memiliki inisiatif untuk memberikan solusi terhadap masalah. Nah, kadang di soal itu kita terjebak dengan kalimat-kalimat pengecoh di mana kita diarahkan untuk menjawab sesuai dengan jebakan itu gitu. Jadi nanti di soal itu pasti ada masalah, kemudian entah masalahnya di lingkungan kerja atau di masyarakat. Nah, bagaimana kita itu punya inisiatif memberikan solusi. Jadi teman-teman harus ingat kita posisikan diri kita di soal itu sebagai apa, kemudian masalahnya itu yang dalam konteksnya itu menanyakan apa, dan berusahalah memberikan inisiatif untuk mengatasi masalah dari permasalahan yang ada dengan memberikan solusi gitu. Oke, selanjutnya pilihlah opsi jawaban yang mencerminkan kemampuan berkomunikasi yang baik. Nah, kemudian ada kata bekerja sama dengan rekan. Jadi dia tidak melulu harus memberikan inisiatif teman-teman. Jadi ada juga soal-soal yang terkait dengan kemampuan kita berkomunikasi secara efektif dan bekerja sama. Jadi sebenarnya soal-soal P3K ini saling terkait antara manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Kalau di manajerial itu terkait dengan individu kita dengan pekerjaan kita di kantor. Bagaimana kita berintegritas, mampu berkomunikasi yang baik, kemudian
memiliki rasa tanggung jawab, gitu ya teman-teman ya. Kalau di sosial kultural lebih bagaimana cara kita untuk bersosialisasi, berhubungan dengan orang lain, dan mampu menjadi mediator terhadap suatu masalah yang ada. Gitu. Kemudian pastikan Anda tidak menjadi penyebab konflik. Nah ini hati-hati. Di soal itu kebanyakan masalah yang diberikan atau konflik yang ada itu mengarahkan kita terkadang menjadi penyebab konflik. Jadi harus hati-hati. Kemudian, nah kita juga harus menunjukkan inisiatif membantu rekan kerja kita, tapi membantu dalam mencapai tujuan bersama yang positif ya teman-teman. Harus positif. Kalau negatif ya udah langsung dieliminasi aja jawabannya, jangan dipilih. Jika ada beberapa pilihan jawaban yang positif, nah ini teman-teman ya, jika ada beberapa pilihan yang positif, pilih yang paling sesuai dengan kata kunci dalam pertanyaan yang berisi solusi, yang paling konkret atau yang paling masuk akal sesuai dengan kenyataan. Kemudian hindari membaca soal yang berulang-ulang. Ini salah satu tips yang cukup baik. Jadi jangan membaca soal yang berulang-ulang. Jangan juga terlalu banyak melakukan pengandaian dalam memilih jawaban. Nah, pasti kita dalam menjawab sebuah jawaban itu ada analisa. Nah, analisa inilah yang dimaksud dengan pengandaian. Jika tidak sesuai dengan kata kunci itu jangan dilakukan. Jadi harus sesuai kata kunci. Kemudian ada jawaban yang berupa solusi, tindakan yang nyata, kemudian positif. Juga yang paling penting harus ada win-win solution. Jadi kalau tidak ada win-win solution atau solusinya itu tidak adil ya untuk beberapa pihak itu, ya jangan dipilih teman-teman. Jadi harus ada win-win solution. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Oke, keyword atau kata kunci teman-teman. Yang pertama apa? Kita harus responsif terhadap konflik. Nah, kemudian menjadi mediator, memberikan resolusi atau solusi untuk sebuah masalah yang ada, kemudian pengurangan dampak konflik. Nah, jadi maksudnya pengurangan di sini apa? Konflik yang sudah terlalu besar itu terkadang tidak bisa diselesaikan secara singkat atau langsung di saat itu juga. Tetapi kita harus mencoba untuk ada langkah-langkah tindakan nyata dan positif yang mengurangi dampak konflik. Kemudian pastinya kita harus bersikap toleransi, pemahaman terhadap perspektif orang lain. Nah, kita harus punya pemahaman. Menurut si A, si B seperti ini. Nah, menurut saya seperti ini. Bagaimanakah langkah yang bisa saya ambil untuk bisa bertoleransi, untuk bisa memahami dan memberikan resolusi atau jawaban dari masalah yang ada. Nah, ini hal-hal yang tidak boleh dilakukan, teman-teman. Ada provokasi. Kata provokasi ini biasanya mengajak, mengarahkan, menyuruh, atau memerintahkan. Tapi kalimatnya itu pasti dia negatif. Jadi dia masuk di kategori provokasi. Hati-hati teman-teman dengan provokasi ini. Kemudian kecenderungan konflik. Nah ini, kecenderungan konflik artinya Anda itu punya rasa tidak suka dengan orang lain, atau misalnya pernah disakiti orang lain dan Anda ingin membalas. Rasa balas dendam itu bisa jadi kecenderungan konflik. Jadi harus hati-hati ya teman-teman. Kuncinya ini yang dipegang, toleransi, kemudian pemahaman terhadap perspektif orang lain. Selanjutnya tidak peduli terhadap masalah sosial. Ini biasanya sekali baca aja pilihan jawabannya bisa kita eliminasi. Tidak berpartisipasi dalam permasalahan. Nah biasanya nih poin-poin nilai 2 ini teman-teman. Nah kenapa? Karena di sini dia bertindak pasif, tidak ada partisipasinya. Ini harus di. Selanjutnya ada tidak sensitif terhadap konflik. Orang yang tidak mau tahu atau cari aman sendiri itu pasti
nanti di pilihan jawaban poinnya sangat rendah, teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ke soal. Silahkan dibaca, kemudian nanti kita bahas bersama ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jika sudah kita bahas saja, soalnya pendek. Saya akan tetap mendukung partai politik yang saya banggakan, meski saya harus berargumen dan sedikit berdebat dengan rekan yang memiliki perbedaan pilihan partai dengan saya. Kira-kira ini kan soal lama ya teman-teman. Soal ini sesuai atau tidak sesuai atau sangat tidak sesuai. Ini bisa dilihat saja teman-teman. Kalau misalnya kita dihadapkan pada soal yang seperti ini, model-model seperti ini, tuh lihat dulu mana pernyataannya. Di sini kan kita nih istilahnya menjadi orang yang fanatik ya, dan kita juga melakukan argumen atau berdebat dengan orang lain yang memiliki perbedaan pilihan dengan kita. Apakah Anda akan melakukan hal ini sebagai tindakan nyata dan positif? Nah, jawabannya kalau kayak gini, pilihlah yang ini, sangat tidak sesuai. Jadi hal-hal yang negatif ini pilihlah yang sangat tidak sesuai. Biasanya kalau kayak gini ini poinnya 4, kemudian ini poinnya 3. Kalau ini poinnya 1. Biasanya seperti itu. Coba kita lihat kunci jawabannya. Nah, ya kan, benar ya. Kunci jawabannya paling benar itu yang pilihan D. Ya. Perbedaan dalam pilihan politik adalah hal biasa. Seharusnya Anda menghindari konflik akibat perbedaan pilihan partai. Sehingga jawaban tepat adalah yang sangat tidak sesuai. Gitu ya teman-teman. Nanti saya buatkan untuk latihan soalnya di next video ya teman-teman ya. Lagi dibuat untuk soalnya teman-teman. Jika menunggu, ya mohon ditunggu ya teman-teman, karena adminnya juga agak kesibukan. Selanjutnya kita ke materi terakhir ya teman-teman, yaitu empati. Nah, dari gambar ini sudah bisa kita lihat bahwa si A ini berusaha menunjukkan empatinya terhadap si B yang sedang mendapatkan masalah misalnya. Rasa empati ini artinya kita memberikan dukungan atau support terhadap orang lain. Oke, kita lanjut aja. Kita lihat pengertian dari empati itu apa sih? Oke, empati. Empati adalah kemampuan untuk merasakan, memahami, dan berempati terhadap perasaan, pengalaman, dan perspektif orang lain. Ini melibatkan kemampuan untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain, merasakan apa yang mereka rasakan, dan berusaha untuk memahami dan mendukung mereka dalam pengalaman mereka. Oke, jadi intinya di materi empati ini kita harus memahami orang lain dan memposisikan diri. Jika kita menjadi dia, apa yang harus kita lakukan? Apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi? Misalnya, saat sedang sedih, apa yang harus dilakukan? Intinya kita sebagai pihak yang memberikan rasa empati atau berempati, kita harus mampu punya perasaan merasakan yang orang lain rasakan, kemudian kita bisa berusaha memahaminya dengan memberikan apa teman-teman? Memberikan dukungan, mendukung mereka dalam pengalaman yang mereka alami. Gitu ya teman-teman ya. Mudah saja. Kita lanjutkan. Oke, indikator dari empati yang pertama, kita mempunyai sikap peduli dan mampu menyelesaikan masalah orang lain. Nah, sikap peduli dan mampu menyelesaikan masalah inilah yang menjadi indikator utama. Biasanya soal atau pertanyaan itu menguji sejauh mana individu atau seseorang itu peduli terhadap masalah orang lain dan bagaimana kemampuannya untuk membantu dalam menyelesaikan masalah tersebut. Tentunya kita harus bisa membantu orang lain menyelesaikan masalah yang dihadapi.
Selanjutnya ada memahami apa yang dirasakan orang lain. Nah, misalnya di dalam soal pertanyaan akan meminta kita untuk mengidentifikasi dan memahami. Identifikasi apa sih? Mengenali, memahami, ya sama aja. Perasaan dan pengalaman orang lain dalam situasi tertentu. Itu ya. Biasanya soal yang sulit itu terkait dengan empati itu yang menyangkut dengan pengambilan keputusan. Kalau di manajerial, pengambilan keputusan. Apa solusi yang kita berikan gitu. Nanti tipsnya adalah dijawab solusi yang positif, yang adil, kemudian masuk akal, serta tidak merugikan orang lain. Intinya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah melihat sudut pandang orang tersebut. Soal mencakup situasi di mana individu diminta untuk melihat masalah dari perspektif orang. Oke, selanjutnya membayangkan diri sendiri berada di posisi orang tersebut. Nah, artinya kita diuji kemampuan untuk merasakan yang dirasakan oleh orang lain, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Bagaimana kita memahami orang lain. Ini ada membangun hubungan sosial. Pertanyaan dapat menilai kemampuan individu membangun hubungan yang positif mendukung dengan orang lain. Jadi teman-teman ya, masih terkait dengan tadi kemampuan berhubungan sosial. Mengatur emosi diri sendiri. Nah, ini yang penting nih. Soal akan menguji apakah ini dapat mengelola emosinya sendiri dalam situasi yang melibatkan orang lain. Biasanya contoh soalnya itu kayak kita terlibat dalam masalah keluarga. Posisi kita di keluarga itu sebagai apa? Kemudian bagaimana langkah-langkah kita untuk mengendalikan diri terkait dengan emosi kita. Tapi tetap memberikan empati ya teman-teman ya. Terakhir, melatih perilaku tolong-menolong. Mencakup tindakan nyata yang menunjukkan sikap tolong-menolong dan empati terhadap orang lain. Ini gampang ya, ini paham pasti. Selanjutnya kita ke tips dan trik. Yang pertama, yang pertama, pilih jawaban yang menunjukkan sikap peduli terhadap rekan kerja dan kemampuan menyelesaikan masalah yang mereka alami. Kedua, tinjau opsi jawaban yang mencerminkan tindakan nyata, bukan sekedar kata-kata. Berarti cari kalimat yang mengandung kata kerja yang berupa tindakan nyata dan bernilai positif. Selanjutnya ada pilih opsi jawaban yang mencerminkan kemampuan melihat dari sudut pandang orang lain dan berempati dengan pengalaman mereka. Selanjutnya ada jika ada beberapa pilihan yang positif, pilih yang paling sesuai dengan kata kunci. Lagi-lagi sama tipsnya, kalau ada jawaban yang lebih dari satu atau beberapa pilihan, cari yang nyambung dengan keyword atau kata kunci. Dan pernyataan tersebut memiliki solusi yang paling nyata atau konkret dan menyelesaikan masalah. Hindari membaca soal berulang dan jangan terlalu banyak melakukan pengandaian dalam memilih jawaban. Nah, jangan terlalu banyak berspekulasi dalam pikiran kita ya teman-teman ya. Ingat, posisikan diri Anda sebagai ASN atau sesuai dengan konteks di soal. Keyword atau kata kunci. Pertama ada peduli, kemudian memahami, merasakan perspektif orang lain, mendukung hubungan sosial, mengolah emosi, tolong-menolong. Nah, jadi dari beberapa keywords ini kita sudah bisa melihat nih soal-soal yang ada terkait dengan aspek empati itu yang ada masuk di dalam kata-kata itu. Hindari jawaban yang ada kata tidak peduli, tidak peka, egois, tidak menghargai orang lain, tidak mau membantu, tidak memperhatikan emosi yang orang lain rasakan, itu dihindari. Kita lanjut ke soal. Silahkan soalnya dibaca, dikerjakan ya teman-teman, kalau sudah kita bahas. Sudah? Ya, jika sudah, kita langsung saja. Anda merupakan seorang polisi lalu lintas. Apa kita seorang apa? Polisi, ya. Suatu hari Anda menilang seseorang yang melanggar aturan. Kita melakukan penilangan
orang yang melanggar aturan rambu-rambu lalu lintas. Setelah ditanya, orang tersebut terpaksa menerobos lampu merah karena mendapat telepon bahwa anaknya mengalami kecelakaan. Oke, teman-teman ya. Ingat, ini aspek empati. Jadi, sikap Anda adalah apa yang akan kita lakukan dengan posisi kita sebagai polisi terhadap pengendara yang melanggar aturan lalu lintas, terutama rambu-rambu ya. Dia menerobos lampu merah. Apa yang akan kita lakukan? Oke, A, menasehatinya bahwa menerobos lampu lalu lintas adalah pelanggaran hukum karena dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Oke, di sini kata kuncinya adalah menasehati. B, tetap memproses pelanggaran. Oke, berarti kita melakukan penilangan. Oke, yang C, membebaskannya. Berarti kita tidak melakukan proses penilangan nih, namun tetap menasehatinya bahwa melanggar lampu lalu lintas adalah perbuatan yang membahayakan dirinya. Dan D, memaafkannya hanya untuk kali ini saja karena hal tersebut terjadi kadang-kadang baru. Oke, kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Yang mana ya? Teman-teman. Oke, teman-teman, sudah dijawab tadi. Yang mana? Oke, yang A, menasehati. Ya, menasehati ini bagus ya, teman-teman. Tapi kurang ini teman-teman ya, kurang baik karena di sini adalah tindakan yang nyata, positif dan harus konkret sesuai dengan posisi Anda dan situasi yang ada. Kemudian tetap memproses. Jadi jangan ya teman-teman ya. Ini berarti Anda tidak menunjukkan empati. Nah, kalau menurut Mimin yang paling bagus itu yang B, yang C, Yang C ini kita membebaskannya karena dia dalam situasi darurat. Kemudian tapi kita tetap menjalankan fungsi kita sebagai petugas yang menasihati dia bahwa melanggar lampu lalu lintas itu perbuatan yang membahayakan dirinya dan orang lain. Yang D, memaafkannya hanya untuk kali ini saja. Oke, kata memaafkannya ini sesuai dengan aspek empati. Jadi boleh untuk yang D. Kalau admin pilih yang C, kemudian D, kemudian A, baru B. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya dari urutan poin ini 4, 3, ini 2, ini 1. Kenapa yang B ini 1 kalau menurut admin? Karena tetap melakukan memproses ya atau melakukan penilangan ini tidak bijak karena hal ini pun terjadi dikarenakan dia sedang dalam kondisi yang darurat gitu namanya. Apakah jawaban admin benar? Kita lihat ya. Nah, pembahasannya poin A nilai 2, B 1, C 4 dan D 3. Oke, soal di atas digunakan mengukur aspek empati. Empati merupakan sikap seolah-olah dapat merasakan penderitaan yang dirasakan orang lain. Karena mengerjakan soal pada aspek empati, maka tempatkanlah Anda sebagai seorang manusia, bukan sebagai seorang pegawai yang baik. Pilihlah jawaban yang menunjukkan Anda memiliki sifat atau sikap empati yang tinggi. Oke, di sini artinya kita itu memposisikan diri kita sebagai seorang manusia yang sesama manusia harus saling mengasihi, kemudian tolong menolong dan juga saling memahami apa yang dirasakan. Oke, saya rasa cukup. Kita lanjutkan. Nah, oke teman-teman. Jadi udah cukup lah ya materi yang saya bahas hari ini. Saya kira teman-teman bisa untuk belajar dengan menyimak video ini dapat memberikan insight baru dan juga menjadi sarana untuk usaha kita untuk lolos tes P3K tahap 2 ini ya teman-teman ya. Bantu admin untuk mendukung admin dengan melakukan subscribe, kemudian memberikan like dan komen. Terima kasih teman-teman yang sudah mendukung admin. Alhamdulillah sekarang subscribers admin sudah 425 kalau tidak salah. Terima kasih teman-teman ya. Bagi yang belum subscribe dan
hanya menyimak video ini, tolong di subscribe ya admin ya, supaya lebih rajin lagi bikin konten-konten untuk latihan soalnya. Ditunggu ya teman-teman, secepatnya admin akan berusaha untuk membuatkan kontennya. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan yang admin lakukan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.